مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدار الآمن إلى أن قال فكس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمجادلين، فترى اعتقاد العام في الثبات كالطول الشامخ لا تؤرقه الدواهي والصواعق. Maka bandingkan atau analogikan atau kiaskanlah akidahnya para ahlus salah yang mereka mengambil sanad ilmunya dari guru yang bukan ahli mujadalah, bukan ahli kalam, bukan ahli mutakallimin, yang mengikut pendapatnya aslafnya ataupun salafus salihnya. Karena Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan asyaqiyu man kharaja min manhaji aslafihi. Orang yang celaka itu adalah orang-orang yang keluar dari manhaj salaf-salafnya atau manhaj para guru-gurunya. Fakis akidat ahli salah wa tuqa, maka dia adalah bagaimana akidah orang-orang yang saleh dan ahli-ahli takwa. Min awamin nasi, yang mereka itu munculnya daripada orang-orang awam. Yang akidatul mutakallimin, kiasannya kiaskan dengan akidah para mutakallimin ahlul kalam. Ahlul kalam yang termasuk seperti para firqah Mu'tazilah, wal mujadilin, dan orang-orang yang menjadikan ilmu akidah itu sebagai bahan debat ataupun perbantahan. Fatara, maka kamu akan melihat i'tiqad al-'ami fi tsabati katudis samikh, di mana i'tiqadnya orang-orang awam itu yang mereka bukanlah ahli mutakallimin dan mujadilin, bagaikan tud asyamikh bermakna al-jabalil 'ali, bagaikan gunung yang sangat tinggi dan kokoh. La tu'arribud dawahi was-sawa'iq, yang tidak akan bisa digoncangkan oleh bencana dan petir sekalipun. Akidah mereka tidak akan bisa digoncangkan oleh ad-dawahi, maknanya bencana, was-sawa'iq artinya adalah petir. Akidah mereka itu adalah akidah qatturis syamikh, bagaikan gunung yang sangat kuat ataupun kokoh. Wa aqidatul mutakallim al-haris wa i'tiqadu bi taqsimatil jadal ka khaytin mursal fil hawa. Sementara akidahnya orang-orang yang diambil dari mutakallimin seperti para ahli-ahli Mu'tazilah ataupun yang lainnya, itu al-haris, hanya sekadar akidah menjaga, wa i'tiqadi bi taqsimatil jadal, karena akidah mereka itu muncul daripada hasil perdebatan. Ka khaytin mursal, maka bagaikan benang mursal, benang yang memanjang, fil hawa, di awang-awang. Tafi'at ar-riyah marratan hakadha, dihembuskan angin ke sebelah sini, wa marratan hakadha, dan kemudian dihembuskan angin lagi ke sebelah sana. Illa man sami'a minhum dalil al-i'tiqad, kecuali orang-orang yang ikut, yaitu faham mutakallimin dan jidal, tapi mereka mengkaji tentang dalil-dalil akidahnya, bukan serta-merta ikut dengan orang-orang yang diikutinya. Maka ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di zamannya Imam Al-Ghazali. Makanya beliau menjadi ahli falsafah, karena orang-orang yang beliau hadapi adalah para filosofis yang dimana mereka itu menjadikan ilmu tauhid sebagai bahan perdebatan, seperti golongan-golongan mutakallimin. Makanya akidah yang buat itu adalah akidah aslaf, yang dalam kitab Ta'limul Muta'allim kita membaca alaikum bil atiq wa iyyakumul muhditsat. Peganglah pemahaman yang lama, hati-hatilah dengan pemahaman yang baru. Kalau hanya sekedar untuk inovatif, hanya untuk mendongkrak keyakinan, silakan, tapi kalau merubah keyakinan itu jangan sampai terjadi. Maka ilmu akidah itu adalah ilmu yang sudah jazim, putus, nggak bisa kita perdebatkan. Seperti apa yang kita hafal akan tetap begitu sampai hari kiamat. Wujud artinya ada, ya kan, lawannya al-adam artinya tiada, dalilnya adalah baharu alam, cukup. Itu sudah menguatkan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nanti diperdebatkan, maka yang bingung pasti orang-orang awam yang mereka tidak mengetahui dalil, baik dalilnya itu secara akli, apalagi dalilnya secara naqli, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terjadi apa? Fatalaffuquhu taqlidan kama talaqquf nafsi i'tiqad taqlidan. Maka melahaplah orang-orang awam ini dengan ilmu taklid buta. Talaffuq itu melahap, Ustaz. Jadi dimakan tanpa difikirkan apa yang dimakan.
menelan apa yang mereka dengarkan tanpa mereka mencerna, memfilter atau menyaring apa yang mereka dengarkan. Sebab kalau orang mutakalimin bicara, jangankan kita memahami bahasa aja kita nggak paham, tapi orang awam akan terlahap dengan omongan itu sehingga mereka itu menjadi taklid buta, ya kan? Kama talaqquf nafsil i'tiqad takhlidan, dan ketika dalilnya mereka sudah melahapnya, maka mereka juga dalam akidahnya juga akan terlahap, akan hilang, akan selesai, akan rusak maksudnya. Kenapa? La farqa fit taqlid, yakni orang-orang awam itu la farqa fit taqlidi baina ta'allumid dalil atau ta'allumil madlul. Dia tidak bisa membedakan mana dalil, mana madlul. Kalau orang awam, dia akan menelan semuanya yang dia dengarkan dengan telinga, ya kan? Maka akan dia lahap semuanya. Sebab dia bukan orang-orang yang akademis, bukan orang-orang yang paham tentang keilmuannya atau tentang metodologinya, tapi yang dia tahu, dia dengarkan, akan dia amalkan. Makanya bicara tentang madhab sekalipun di kalangan orang-orang awam tidak terlalu penting, kecuali kalau seumpamanya contoh ada permasalahan yang mesti diselesaikan dengan taklid kepada madhab lain. Contoh, ya kan? Jangan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dalam madhab Hanafi ataupun Maliki tidaklah batal wudhu, ya kan? Kalaupun yang bersentuhan antara orang-orang ajnabi ataupun dengan istri. Saya melihat banyak kejadian demi kejadian. Ini madhab yang begini kan boleh kita taklidi ketika kita di Mekah karena dalam kondisi urgen, betul nggak? Kalau kita tawafnya itu bertahan pada madhab Syafi'i, maka nggak bakal tuntas tawaf kita sampai kapanpun. Karena aula mastumun nisa dalam madhab Syafi'i itu bersentuhan kulit laki-laki perempuan mubasyarah, ya kan? Yaitu tanpa ada lapis, biduni hail. Tapi kalau Hanafi jima, kalau Maliki ya kan bersentuhan dan ada unsur nafsu. Nah, diamalkan ini di Mekah. Setelah ia pulang ke Indonesia tetap dia amalkan kiai. Dia dagang, dia jualan, dia katanya dawamul wudu. Lah, kau kenapa bisa dawamul wudu? Sedangkan saya taklidnya ke madhab Hanafi. Maknanya namastumun nisa adalah jima. Enggak bisa. Kenapa? Karena itu cuma bisa dipakai dalam keadaan darurat, ya kan? Nah, beginilah orang awam ketika mereka mendengarkan perbedaan ataupun perbandingan dalam madhab. Maka tidak semua ilmu yang kita tahu mesti kita sampaikan. Terkadang ilmu yang kita tahu hanya kita sampaikan pas ketika ada kasus yang sedang kita hadapi dan tentunya membutuhkan solusi, dan bertahan di madhab kita tidak menemukan madhabnya. Maka sama demikian, meskipun kita menguasai ilmu, bagaimana ilmu kalam, bagaimana yang namanya ilmu jidal, ya kan, dalam bidang akidah, maka jangan disampaikan kepada orang awam. Kenapa? Karena nanti dia akan talakuf, dia akan menelan mentah-mentah tanpa memilah dan memilih. Sebab orang awam la faraqa bainad dalil wal madlul. Dia tidak akan bisa membedakan mana dalil, mana yang didalilkan, ya kan? Dia akan pukul rata semuanya. Nah, ibarat kambing yang sakit satu disuntik satu kandang, ya kan? Karena dia nggak paham gitu. Jadi mesti kita memilih bahasa yang pas, bahasan yang pas, kemudian tajuk yang pas, sehingga mereka tidak jadi runyam ataupun tidak jadi campur baur di otak mereka, yang pada akhirnya terjadi talfik sebab mereka talakuf, menelan mentah-mentah saja. Makanya itu adab daripada alim, orang yang mengajarkan ilmu kepada para muta'alim yang memang mereka tidak punya kapasitas untuk menerimanya. Fatalqinud dalil syai' wal istidlal bin nazar syai'. Sementara kalau dalam bidang akidah itu talqin dalil itu sesuatu, dan talqin istidlal bin nazar itu adalah sesuatu. Jadi dalilnya ini bahasannya beda, ya kan? Istidlalnya juga bahasannya beda. Itu mesti bin nazar syai'in, mesti ada dalil akhar ba'idun anhu. Itu jauh perbedaannya. Tapi orang awam tidak akan bisa membedakan, Ustaz, ya kan? Orang awam tidak akan bisa membedakan. Makanya dikasih SOP-nya. Kalau dulu orang-orang kita atau kakek-kakek kita menghafal sifat 20 sama semuanya, Ustaz, supaya nggak campur baur. Ya kan? Iya, pokoknya dalilnya baharu alam. Coba kalau dulu kan yang dihafal gitu doang kan? Wujud artinya ada, lawannya adam artinya tiada, dalilnya baharu alam, cukup udah. Kenapa? Karena kalau makin panjang nanti akan jadi talakuf, ya kan? Dia telan semuanya mentah-mentah, akhirnya campur baur, terjadi taklid dalam akidah. Itu yang ditakutkan oleh yaitu Imamul Ghazali. Nah, kidam artinya sedia, ya kan? Kemudian lawannya adalah baharu, dalilnya baharu alam. Bako artinya kekal, lawannya binasa alias fana, dalilnya baharu alam. Itu saja udah. Kenapa? Karena kalau keluar nanti dari bahasan yang ini, memanjang bahasanya, apalagi muncul
yaitu bahasa-bahasa atau linguistik yang muncul daripada para mutakallimin, maka mereka akan menelan mentah-mentah tanpa bisa membedakan mana dalil, mana madlul, ya kan, mana ini, mana itu, segala macam. Maka jadi kasih standarisasinya ataupun SOV-nya. Itu terjadi dari zaman dulu, kata Imam Al-Ghazali. Tsumma sobi, kemudian anak kecil. Sobi itu berarti di bawah 5 tahun ya. Ya kan, di bawah 5 tahun ya. Nah, karena yang paling kecil namanya rodi, menyusu, ya kan, berinti nyusu 2 tahun haulain kamilain, namanya fatim. Habis itu adalah sobi, remaja, gulam, anak muda, syabab. Setelah menikah namanya kuhlun, 40 ke atas namanya syekhun, ya kan. Itu tingkatannya 7, ya kan. Nah, ini sobi berarti dari kecil udah mesti kita ajarkan. Bagaimana caranya, kata Imam Ghazali, tsumma sobiyu idza waqa'a nash'uhu ala hadhil aqidah. Kemudian orang-orang sobi ini apabila mereka sudah mulai kita ajarkan tentang ilmu akidah, ini istaghala bikasbid dunya lam yamfatah lahu ghairuha. Kalau kita juga mengajarkan kepada mereka tentang ilmu dunia, ya kan, maka tidak akan terbuka baginya ilmu akidah. Walakinnahu, tapi kalaupun tidak terbuka karena dia sudah percaya, yaslam fil akhirah, maka itu selamat dia di akhirat, bi'i'tiqadi ahlil haqqi, karena dia sudah masuk pada i'tiqadnya ahli kebenaran. Jadi orang-orang yang taunya cuma sifat 20, nggak tahu yang lain-lain, yang penting dia percaya. Kalau dia punya kesibukan yang lain, contoh seperti anak-anak kita zaman waktu di kampung atau waktu kecil di sekolahnya sekolah ngaji, yang ngajar Kiai Syihabuddin, yang ngajar Ustadz Munir, ya kan, habis itu masuk SMP, itu udah selamat, kata Imam Ghazali, ya kan. Dia sudah sibuk mencari ilmu dunia nih, contoh, udah selamat tuh. Kenapa? Karena ilmu yang diajarkan dulu sama Kiai Munir, sama Kiai Syihabuddin, itu sudah i'tikadnya orang-orang yang hak. Kalaupun dia tidak tahu lagi dalil madlulnya mana, yang penting dia udah percaya, di akhirat dia tidak akan dituntut Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ilmu akidahnya dia sudah punya keyakinan, dan keyakinannya keyakinan orang yang benar maksudnya, ya kan. Nah, illam yukallaf asy-syar' idh lam yukallif asy-syar'u ajalaf al-arab akthar min at-tasdiq al-jazim bi dha'ir hadhihi al-aqaid. Karena syariat tidak membebankan kepada aslaf al-arab. Ajlaf al-arab, apa ajlaf al-arab? Orang-orang kampung Arab, Badu lah maksudnya, ya, atau kayak kita lah maksudnya, orang-orang kampung lah yang hidup bukan di tengah-tengah ulama, yang jauh dari ulama. Syariah itu, agama itu lam yukallif, tidak memaksakan kita. Makanya makna yukallif itu, Kiai, kalau kita ceramah kadang-kadang ada orang yang ditimpa musibah, kita sampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seseorang itu tidak akan ditimpakan musibah yang tidak mampu hadapi. Salah, Kiai, bukan ke situ itu, ya kan. Lam yukallif itu maksudnya tidak ada syariat yang membebani, atau ad-dinu yusrun, enggak ada kaitannya kepada musibah. Ini istrinya meninggal, anak meninggal, 3 sekaligus, la yukallifullah, kayak gitu lagi kan. Nah, makanya dulu waktu saya takziah di pondok sama teman saya, katanya sabar, Bu. Nah, dia kan ngasih takziah suami meninggal nih. Semua musibah itu karena kita mampu menghadapinya. Dalam Al-Quran, la yukallif, masih kelas 3 di pondok, ngasih takziah. Kata si ibunya yang udah jadi janda, diam kau, anak kecil kau, mentang-mentang bukan kau yang ngerasain, katanya gitu, ya kan. Karena memang ayat itu bukan tentang musibah, Kiai, ya kan. Jadi bukan, nggak ada kesana tafsirnya, tapi syariat itu tidak akan menjadi beban kepada kita. Makanya tingkatan syariat itu ad-dinu mukallafun, ad-dinu hubbun. Agama itu adalah cinta, ya kan? Dan mesti kita cintai, baru tidak menjadi mukallaf, baru tidak menjadi beban kepada kita. Idh lam yukallifi syar'u ajlaf al-arab akthar min at-tasdiq al-jazim bi dhahir hadhihi al-aqidah. Karena syariat juga tidak terlalu membebankan kepada ajalaful Arab, orang-orang kampung yang jauh dari ulama, atau contohnya kita tinggal di mana, yang melebihi daripada tasdiknya, ya kan. Al-jazim, tasdiknya sifatnya jazim, putus, bizahir adil akidah, dengan akidah yang kita jelaskan ini, kata Imam Ghazali. Jadi kalaupun maksudnya kita nggak tahu secara detail dan tafsir tentang ilmu akidah itu, ya kan, wujud, contoh dalilnya dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, contoh, ya kan, atau baqa kullu man 'alaiha fan. Memang agama lam yukallif, tidaklah membebankan kepada kita. Yang penting tasdiknya udah benar,
maka di akhirat kita selamat tentang ilmu akidah tersebut. Artinya kalau ada pertanyaan di kubur man rabbuka, maka kita pasti menjawab Allahu Rabbi, karena itu ilmu dasar dalam akidah gitu ya. Nggak ada nanti pertanyaan ma huwa dalil Allahu Rabbuka, apa itu dalil Allah itu Tuhanmu, ada kan, nggak sampai begitu. Jadi sebatas marabbuka kita kenal ya kan, maka itu sudah merupakan kewajiban yang mutlak dan tidak lebih dari itu, lam yukallaf syar'a ya kan. Fa ammal bahthu wat tabtishu wa takallufu nazmil adillati falam yukallafuhu. Adapun tentang bahas itu mencari tahu tentang detail sesuatu. Wat tabtish itu pemeriksaan, checkpoint, menggali hukum kiai ya kan. Makanya nanti kalau masuk Mekah itu di setiap batas tanah haram tanah halal ada tulisannya tabtish, checkpoint. Ya, nanti kan checkpoint tentang dalil bahwa kita adalah pendatang halal, maksudnya biasanya dimintain jawazat, paspor. Nah tabtish itu ya kan pemeriksaan detail. Ba'tsu itu mencari secara detail. Wa takalluf, dan takalluf jadi beban kewajiban. Wa takalluf bil adillah, maaf. Dan kemudian takalluf bil adillah, urutan dalilnya. Falam yukallafuhu, ajalaful Arab itu enggak dibebani kiai. Jadi enggak dibebani masyarakat kita orang awam juga kiai, mesti tahu semuanya, enggak mesti ya kan, tapi minimal yang yang kesimpulan yang esensialnya mesti kita jelaskan kepada mereka aslan secara hukum asal. Tapi wa in arada ayyakuna min sadik tariqil akhirah, tapi jika dia ingin menjadi seorang sadik tariqil akhirah, menjadi seorang sadik, menjadi seorang santri di jalan akhirat ya kan, wasa'idihi at-taufiq, atau dia membantu orang untuk, atau dia menjadi asbab taufik kepada orang lain, berarti menjadi seorang guru lah maksudnya ya. Maka hatta ishtaghala bil amal, itu enggak bisa sampai ia sibuk melakukan amal demi amal. Walazamat taqwa, dia mesti melazimi sifat takwa. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mesti mampu menghadapi hawa nafsunya. Washtaghala birriyadhah, dia mesti menyibukkan diri dengan riyadhah. Riyadhah itu ya kan seperti khalwat, seperti ta'annuts, seperti melatih diri untuk melakukan yaitu kayak muraqabah ya kan. Karena kan dalam tauhid itu kan ada namanya yaitu muraqabah, ada 3 tuh satu yaitu muraqabah, kita merasa diintai ya kan, mujahadah, kemudian ma'rifah, betul nggak itu tuh ya, ataupun tahalli, tajalli, itu riyadhah maksudnya. Dia mesti menyibukkan diri dengan riyadhah. Wal mujahadah, dia mesti menyibukkan diri dengan mujahadah. Maka in fatahat lahu abwabu minal hidayah, kalau dia sudah melakukan itu terbukalah gerbang hidayah kepada dia. Takshtukshaf an haqaiqi hadil aqidah, dan terbukalah hakikat daripada akidah ini. Binuri ilahiyin, tentunya bisa adalah karena cahaya ketuhanan. Yukzaf fi qalbi, yang dilepaskan atau yang dihunjamkan ke dalam hatinya, bisa babil mujahadah ta'qiqan li wa'di azza wa jalla, sebab dia melakukan mujahadah. Inilah yang merupakan tahqiq, sebuah kesimpulan yang diambil dari janji Allah azza wa jalla dalam Al-Qur'an, mana walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina, orang-orang yang gimana? Jahadu fina, yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Mana makna sungguh-sungguhnya tadi ya kan? Yaitu ishtaghala bil amal wa lazama bit taqwa wa nahan nafsa 'anil hawa washtaghala bir riyadah, karena enggak bisa simsalabin ustaz. Wal mujahadah, dia mesti mujahadah. Ini yang dimaksud alladzina di sini ya kan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, dalam tafsir Sawi, lanahdiyannahum ay la ushilannahum, akan aku mudahkan mereka, subulana, untuk mencapai jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah itu hanya bersama orang-orang yang muhsin. Siapa yang muhsin?
Istaghala bil amal wa lazamat taqwa wa na'an nafsa 'anil hawa wastaghala bir riyadhah wal mujaahadah. Itu yang dimaksud dengan ma'al muhsinin, itu yang dimaksud dengan jahadu fina, ya kan? Itu kualifikasinya. Wa huwal jauharun nafis, ini adalah mutiara yang sangat berharga. Alladzi huwa ghayatu iman as-siddiqin wal muqarrabin, dan inilah puncak imannya orang-orang yang siddiqin dan muqarrabin. Wa ilahil asyarah bisir, dan inilah yang dikatakan dengan sir, rahasia. Alladzi wukira fi sadri Abi Bakar, yang Allah titipkan pada hatinya Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Yang dititipkan pada hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kan udah kita baca di kajian yang sebelumnya bahwa ibadah Umar itu jika dibandingkan dengan ibadah seluruh umat Muhammad, ibadah kita nggak ada apa-apanya. Lalu ada yang bertanya, hebat dong Umar, bagaimana dengan ibadah Abu Bakar? Seluruh ibadah Abu Bakar itu, ibadah Umar itu baru satu dari ibadahnya Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu ibadahnya Abu Bakar? Waqar, jadi wukira fi qalbihi nur ilahiyyin. Artinya bukan nggak semuanya diwukir, semuanya iya, tapi level Abu Bakar itu di atas dia maksudnya. Masing-masing mereka orang-orang yang sangat istimewa, tapi kita mesti yakin Abu Bakar adalah orang yang paling istimewa di antara mereka. Alladzi wukira fi sadri Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu haitsu fadala bihil khalaq. Sekira-kira dialah orang yang terbaik daripada semuanya. Dia orang yang melebihi daripada semuanya. Wang kisyabu dzalika sir, kiai, dan terbukanya ini rahasia ilahi, tilkal asrar, dari rahasia-rahasia, karena baru satu sir ini rahasianya banyak. Lau darajatun, itu juga punya tingkatan, punya kelas, kayak nggak sama, ya kan? Ada ulama kecil, ada ulama besar, ada ulama tingkat menengah, kan gitu ya. Ada orang berilmu, ya kan, kalibernya kecil. Ada orang berilmu, kalibernya internasional, itu punya darajah. Ada orang yang sudah mendapat sirnya dari Allah, kalibernya kecil. Ada orang yang dibukakan asrarnya Allah, itu kaliber besar. Dari mana itu? Bihasabi darajatil mujahadah, karena mereka berbeda juga mujahadahnya, kiai. Itu yang menjadi asbabnya, ya kan? Wadarajatil batin fin nadhafah, dan mereka berbeda derajat nadhafahnya dalam batin. Bersih hatinya itu dalam batin beda-beda, kiai. Ada yang semata nggak mau menggibah. Ada bukan cuma tidak mau, bahkan dia memerangi orang yang menggibah. Tapi saya, ya kan, nggak mau menggibah. Tapi kalau ada orang yang menggibah, saya ikut menggibah. Itu namanya berarti beda dengan orang yang semata-mata nggak mau menggibah. Dan di sini perbedaan batinnya fin nadhafah maksudnya. Wa taharah, kesucian batinnya beda-beda, kiai. Makanya terjadi tingkatan. Amma siwallah ta'ala, taharahnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fil istidah bidunil yaqin, bahkan mereka berbeda kemampuan dalam menerima cahaya keyakinan. Makanya kan Imam Ghazali mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka kamala ma'rifatika wa haqiqatal yakin birahmatika ya arhamar rahimin. Dalam hadis Mu'az bin Jabal dalam kitab Subulus Salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Nabi mewasiatkan kepada siapa? Kepada Mu'az bin Jabal. Apa kata Rasulullah? La tada'anna an taqula kulla ba'da salat apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa usni ibadatika. La tada'anna, jangan pernah kau tinggalkan. Kenapa kita artikan jangan pernah kau tinggalkan? Karena pakai nun taukid tsaqilah. La tada'anna an taqula, dalam Subulus Salam salah satu wasiat baginda Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal, ya kan? Jangan pernah kau tinggalkan setelah salat, yaitu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bimbinglah aku untuk bisa berzikir kepadamu. Karena kalau bukan karena bimbingan Allah, kita nggak bakal bisa berzikir, ya. Sebab la haula wala quwwata. La haula yani la haulun laka fi ta'atillah wa la quwwatan laka an ismah min ma'siyatillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? La tada'anna an taqul kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, jangan sampai tinggal itu, kata Rasulullah SAW. Maka, ya kan,
itu adalah merupakan perbedaan keyakinan atau taaruf ladhafahnya jiwa kita, itu yang membedakan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika, ini atau yang demikian, katafautil khalqi fi asrarit tib. Sama aja Kiai, perbedaan orang dalam menguasai ilmu kedokteran. Betul nggak? Betul nggak? Orang beda-beda Kiai. Dia menguasai ilmu kedokteran cuma kelas perawat. Beda dong dengan spesialis, ya kan? Dia punya guru dalam ilmu kedokteran. Beda dong dengan orang yang otodidak. Betul nggak? Makanya kan semuanya perlu guru Kiai. Dalam ungkapan dikatakan man ta'allamal fiqha atau fiqha ya minal kitabi faqad ghayyara al-ahkam. Wa man ta'allama tibba minal kitabi faqad qatala al-anam. Wa man ta'allama al-falaka minal kitabi faqad ghayyara al-layali wal ayyam. Wa man ta'allama al-ilma minasy-syaikhi faqad salima wassalam. Iya. Man ta'allama al-fiqha minal kitab, enggak mau berguru nih. Ya kan? Faqad ghayyara al-ahkam. Dia akan merubah hukum, tatanan hukum yang ada dia. Wa man ta'allama tibba minal kitabi. Dia nuntut ilmu kedokteran dari baca kitab otodidak, ya kan? Faqad qatala al-anam. Berarti sama dengan dia membunuh manusia, Ki. Wa man ta'allama al-falaka minal kitabi faqad ghayyara al-layali wal ayyam. Dia akan merubah waktu siang dan malam. Wa man ta'allama al-ilma minasy-syaikhi, ya kan? Faqad salima bis-salam. Maka dia akan selamat dengan penuh keselamatan. Ya. Jadi belajar semuanya mesti dari gurunya. Man ta'allama al-fiqha minal kitab faqad ghayyara al-ahkam. Dia belajar fikih dari kitab. Banyak ibarat kita yang enggak paham, Kiai. Kecuali kayak Buya udah menguasai ilmu alatnya, hanya tinggal bahasa 1 2 3 enggak paham, emang bukan bahasa kita, Kiai. Guru saya aja di Mekah, orang-orang Arab buka kamus, apalagi kita orang Indonesia, emang paham semua bahasa Arab? Ya enggak paham tuh, ya kan? Sekarang minum. Kalau makan, kalau kenyang apa lawannya? Lapar. Kalau lawan kata minum? Maaf, kalau lawan kata haus? Oh, itu apa kerjaannya? Kerjaannya, bos. Lawan katanya apa? Hah? Itu sama, itu masih sinonim. Ini antonimnya. Kalau lapar, kenyang. Kalau haus, tenggorokan kering. nah itu mah definisinya. Itu mah deskripsi namanya. Apa itu ya? Apakah yang dinamakan dengan haus? Tenggorokan kering. Ya, itu definisi. Ini lawan kata antonim. Kagak haus. Nggak tahu kan? Berarti kan mesti balik dong. Kalau kagak haus mah itu mah bahasa kita. Apa coba? Ya kan? Hah? Nah, berarti mesti cari. Nah, jika tidak salah di kamus bahasa Indonesia palum. Itu lawan katanya, palum, PALUM. Jadi kalau kenyang itu lapar, ya kan? Kalau haus itu palum namanya. Berarti kan kita orang Indonesia mesti merujuk dong ke kamus bahasa Indonesia, betul nggak? Arab juga sama, Kiai. Karena bahasa kitab yang dijelaskan dari berbagai ilmu nggak mungkin dia pakai dalam keseharian linguistik sehari-hari. Maka dia bisa merujuk kepada kamus. Sebab bukan ilmu kita, fa inna fawqa kulli dzi ilmin alim. Nah, sama kayak Syahabuddin, diajarkan kita di Fathul Akhyar, bisa beliau. Kalau nggak tahu 1 2 kata-katanya, ya memang bukan bahasa kita, Kiai. Siapa juga yang tahu semua kata-katanya? Nggak mungkin lah. Malum. Ya kan? Ustaz Jazuli dia ajarkan kita Mukasyfatul Qulub, memang dia bisa udah pegang nahunya gitu kan. Kalau dia nggak tahu 1 2 arti, ya biasa lah, bukan bahasa di bahasa Arab. Bahasa Sunda aja kita nggak paham semua, apalagi yang Sunda halus, betul nggak? Nah, begitulah maksudnya keterbatasan manusia itu mesti tetap belajar. Maka ketika kita berbeda dalam asrar at-tib, dalam rahasia keilmuan kedokteran atau rahasia keilmuan nausarab segala macam, wal fiqh atau wal fiqh, wasailul ulum, bahkan semua ilmu kita berbeda tafawul, kita berbeda derajat, Kiai. Nah, ada yang bisa cuma mengajarkan kitab, anggaplah contoh kitab-kitab fikih kecil. Saya nggak bilang siapa karya Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai, Safinatun Najah, itu kitab tinggi, Kiai, jangan salah, itu kitab tinggi, ya kan? Yang talkhis lah, seperti gue itu takrib gitu ya, matannya Fathul Qorib gitu.
ya takrib gitu ya. Ada yang bisa mengajarkan muqaranah fil madhab, perbandingan madhab. Kan tafawud namanya Ki, perbedaan ya. Ada yang bisa ngajar TK Ki, disuruh ngajar SMA nggak bisa. Tapi ada yang bisa mengajarkan semua rumus matematika tingkat SMA dan kuliah sampai trigonometri segala macam. Itu namanya tafawud Ki. Dari mana Kak munculnya itu? Karena perbedaan dalam mujahadah. Betul nggak? Perbedaan dalam mujahadah. Makanya wadzalika katafautil khalqi fi saraitik wal fiqh wasil ulum id yaqtalifu dzalika bi ikhtilafil ijtihad. Ini penyebab yang pertama. Kenapa kita berbeda dalam ilmu? 100 orang yang selesai dari Cikaroya. Apa namanya? Cikaroya. Tapi pendapatan ilmunya pasti beda-beda. Betul. Iya kan? Kenapa beda? Tafawud fil ijtihad. Ini alasan yang pertama. Yang kedua apa? Waqtila fil fitrah fil duka. Secara lahir berbeda kecerdasan otak ya. Ada yang IQ-nya di bawah 100. Ada yang IQ-nya di atas 100, ya kan? 120 itu udah brilian kayak. Ada yang IQ-nya IQ jongkok. Sampai nama dia juga terkadang dia lupa. Yang susah dia lupa cowok apa cewek. Nah, ini yang susah, ya kan? Masuk dia kamar mandi cewek. Seingat dia cewek, ya kan? Masuk di kamar mandi cowok, rupanya dia cewek. Ingat, lupa dia jenis kelamin dia. Nah, ada yang gak gerak, namanya majnun, ya kan? Orang gila, ya kan? Berarti orang gila itu gak kena hukum, karena otaknya gak jalan Kiai. Tapi pertanyaannya, apakah perbedaan orang yang mabuk khamar dengan mabuk cinta? Itu pertanyaan Kiai. Apa? Syaribul khamri yashu ba'da sakran, ya kan? Orang yang minum khamar dia akan sadar setelah mabuknya. Wa syaribul hub, dan orang yang meminum dari gelas cinta, ya kan? Berarti tulus zaman sakron, sepanjang waktu dia akan selalu gila, selalu mabuk. Nah, itu bedanya Kiai. Syaribul khamri yashu ba'da sakran wa syaribul hub, dan orang yang meminum dari gelas cinta, mabuk karena cinta maksudnya, ya kan? Tulus zaman sakron, sepanjang umur dia akan tetap sakron, mabuk. Itu perbedaannya. Kalau nggak percaya tanya kepada Kiai Dadang. Catat, udah ada rekaman. Jadi yang membuat perbedaan kita dalam asrar tib dan segala ilmu adalah satu, ikhtilafil ijtihad. Yang kedua, ikhtilaf fil dzuka wal fatabah. Berbeda kecerdasan Kiai. Wa kamalatun hasratil kadarajat fakadzalika hadhihi. Karena tidak terbatas derajat perbedaan manusia, demikianlah dalam ilmu yang kita bahas ini. Mas'alatun wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu. Fikih.